Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom buat keluarga saya yang di live streaming di YouTube, dimanapun engkau berada, kapanpun saudara menonton tayangan ini. Doaku, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar firman Tuhan, iman dan pembaharuan karakter. Kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai kepada 31, 14 ayat. Sama-sama kita semangat membacanya ya, karena ini jam siang, saudara harus menyemangati diri saudara. Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu meredakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mereka orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus. Di Efesus pasal yang kedua, mereka belum menerima Tuhan Yesus. Mereka dikatakan di situ dulunya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama saya bacakan. Efesus 2 ayat pertama, kamu dahulu, nah ini dahulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 dikatakan, Efesus 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah saudara, di Efesus 2 ini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Efesus bahwa mereka adalah dulunya orang-orang yang hidup dengan cara-cara dunia, orang-orang yang hidup dengan pola-pola duniawi, hidup dengan duniawi, hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan kecemaran, hidup dengan persekutuan yang jauh dari Allah. Hidup mereka masih hidup dalam duniawi. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka dalam Efesus pasal yang keempat,
dikatakan di poin pertama kita akan belajar Efesus pasal yang keempat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi maksudnya adalah ada perbedaan hidup orang-orang di Efesus, orang-orang yang baru percaya dengan dulunya tidak percaya. Nah saudara pernah di restoran, kalau makan di restoran, kemudian ada orang bicara-bicara, penyaji makanan bicara-bicara, kemudian kita lihat dia bicara, kita bisa menebak sukunya. Pernah? Pernah menebak sukunya? Saya dengan Ibu Gembala kadang-kadang saya tebak, ini orang kita Nias. Tebak suku. Kemudian kita ngomong, ini orang Batak. Dari ngomongnya aja kita bisa, pernahkah saudara bisa membedakan? Dari ngomongnya aja, dialek ngomongnya, cara ngomongnya, ini orang Jawa. Kenapa orang Jawa? Ya itu, logatnya itu agak medok. Ya. Kita bisa membedakan dia. Kalau dia orang Batak, suaranya agak keras. Kadang P jadi F, F jadi P. Kalau saya khotbah di Jawa, saya pernah khotbah di Jawa, saya bilang berfirmanlah Allah. Oh, firman, F. Saya paksa F, ludahku mencerot. Karena aku sejak dari dulu payah bilang F ke P, P ke F. Siapa yang sama kayak saya? Payah bilang F, payah bilang P, pindah-pindah dia. Ya, seharusnya kan firman kan F. Tapi kita bilang orang Batak P. Mantap dia, firman. Itu diketawai di Jawa. Maka dibilang ini pendetanya orang Batak ini, asli. Dan mereka senang orang Batak kalau saya khotbah di Jawa. Nah saudara, dari bahasa orang itu kita tahu logatnya beda. Itu membedakan dia dari cara dia berbicara aja udah beda. Pernahkah saudara juga bisa membedakan suku dari body? Dari bodinya, dari badannya. Dari badan orang ini, oh ini orang Korea. Oh ini orang Jepang. Siapa yang bisa membedakan orang Korea dengan orang Jepang? Ya, saya siki-siki bisa karena temanku Pastor Kim dengan timnya sering berteman dengan saya siki-sikit. Saya tahu, oh ini orang Jepang, ini orang Korea. Kadang-kadang kita yang gak punya pengalaman, orang Korea pun kita bilang orang Cina, betul? Betul kan? Betul, kita bilang. Padahal itu orang Korea. Beda bodinya, beda. Jadi ada perbedaannya. Saudara bisakah membedakan baju baru dengan baju lama? Coba lihat sebelahmu itu, baju baru atau baju lama. Pegang sikit. Kalau kau lihat bajunya baru atau lama kira-kira? Ya, kalau aku lihat ini baju lama semua. Mungkin satu John ya, mungkin baju baru. Enggak, ya enggak tahu, saya enggak tahu. Ya betul baju baru. Oh ya betul lah baju baru. Dia masih kokoh dia kerahnya itu. Kalau baju baru. Kalau baju lama melos. Udah begini dia. Itu baju lama. Kalau baju baru dia masih pas gini dia kokoh. Kita bisa bedakan baju baru dengan baju lama. Kita bisa bedakan juga orang baru pulang dari salon dengan orang baru pulang dari dapur, betul? Kita bisa bedakan. Kalau pulang dari dapur kita lihat wajahnya berantakan. Kalau pulang dari salon wajahnya lebih rapi. Nah saudara, begitulah orang menilaimu. Orang bisa menilaimu, wah ini anak Tuhan Yesus. Oh ini anak dunia. Oh ini anak setan. Dari caramu ngomong, orang tahu kau anak Tuhan Yesus. Dari caramu jualan di pajak Lorong Karto. Di Jalan Cahaya. Engkau jualan tomat, sama-sama jualan tomat. Tapi caramu menjual, orang tahu ini anak Tuhan Yesus. Beda. Ya bu, mau beli apa bu? Oh, aku mau beli tomat, aku mau beli cabai, jahe, dan kawan-kawan sel grupnya. Nah saudara, oke, baik. Saya timbang. Oke, ini berapa? Ya, ini harganya 25.000 bu. Bisa nggak kurang 5.000?
Nah, kalau dia anak Tuhan, Yesus akan menjawab, oh nggak bisa. 25.000 ke 5.000 jauh kali Bu. Nggak bisa. Kalau dia anak setan, 25.000 tawar 5.000, matilah kau. Bukan nawar namanya itu, membunuh. Pergi kau jauh-jauh setan katanya. Karena dia tersinggung, betul? Pernah loh ada orang ditawar sesuatu dia tersinggung. Ingat pembeli itu raja. Pembeli itu raja, layani. Lebih suka saudara melihat kedemu itu rame orang daripada sepi. Layani dengan baik, walaupun tingkah lakunya aneh-aneh. Kemudian ibu itu ternyata udah jadilah harganya 17.000. Kan lebih mantap ya, 25.000 turun jadi 17.000. Kemudian dompetnya ketinggalan. Dompetku ketinggalan Eda. Gimana ini? Ya udah nggak apa-apa, besok Eda kan belanja lagi. Ini ya Eda, saya tambah satu lagi tomat, udah uang gak dibayar hari itu, tambah tomat lagi, pulang-pulang berkata, Tuhan berkati. Nah atau bahasa yang lebih nasional lah, belum tentu semua agama Kristen. Tapi ketika orang meninggalkan jualanmu itu, orang akan ingat seumur hidupnya. Kalau mau belanja ke Lorong Karto, ke Eda, Mama Poltak, nah salah. Mak Poltak mungkin. Ke situ, kenapa? Karena uangku pernah hilang, tidak ada dompetku, entah di mana kececer, dia kasih, dia percaya. Bisa aja aku besok nggak bayar. Tapi dia percaya, dia serahkan, maka dia akan promosikan ke lingkungannya, ke situ. Udah itu dikasih bonus lagi tomat. Udah itu ramah. Saudara artinya apa? Dari cara dia jualan, dia menunjukkan dia anak Tuhan Yesus. Enggak sama. Dari caramu bekerja, maka orang akan kenal engkau anak Tuhan Yesus. Dari caramu bicara, dari caramu ngomong. Orang tahu engkau anak Tuhan Yesus. Tidak ada ngomong-ngomong kotor. Tidak ada kata-kata yang melemahkan. Tidak ada kata-kata yang menghancurkan. Kata-katamu membangun. Kata-katamu menguatkan. Kata-katamu mendatangkan kasih karunia. Pokoknya kalau orang jumpamu semangatnya tambah. Itulah. Sama-sama katakan kalau orang jumpa saya. 1, 2 ya. Siapapun itu. Suku apapun itu. Kalau jumpa saya. Semangatnya pasti tambah ku buat. Bilang sebelahnya, kalau kau jumpa saya, kau duduk dekat saya, semangatmu tambah. Kalau kau tidur, pasti akan ku ganggu, bilang. Karena menambahkan semangat. Nah saudara, saya mau katakan nama saudara, jadilah penyemangat orang. Biarlah orang asal lihat wajahmu aja, semangatnya tambah. Biarlah engkau kalau ada di grup menyemangati orang. Sehingga kalau ada orang mengirim sesuatu, entah like, entah love, entah thank you. Ini enggak, ada grup ngali-ngali, dingin semuanya. Entah malu halus dalam grup itu. Entah apapun dikirim semuanya ngintip aja. Apalah beratmu hanya tanda jempol. Apalah beratnya? Begitu berat tanganmu mengetikkan jempol sama orang. Kalau dia memberikan, puji Tuhan, anakku lulus, masuk perguruan tinggi negeri. Apalah beratnya engkau memberikan, puji Tuhan. Oh terima, luar biasa Tuhan itu Tuhan baik. Selamat ya Eda, selamat ya Bu, selamat ya Pak. Ini enggak, banyak mata melihat, kan nampak itu di pengintai. Nampak, banyak kali pengintai. Malas sekali lah dirimu memberikan semangat sama orang. Saya ini suka menyemangati orang. Sehingga orang jumpa saya, aku mau engkau semangat. Saudara juga dengar khotbah ini, saya mau engkau pulang dari sini semangat. Mana lagi dompetmu lagi kosong, masa kau gak disemangati? Bagaimana supaya dompetmu berisi? Betul gak saudara? Jadilah penyemangat orang saudara. Jadi saya katakan dari cara engkau menikah, cara engkau belajar, cara engkau berusaha, cara engkau hidup, orang akan melihat engkau anak Tuhan Yesus. Maka dikatakan di sini adalah jangan sama lagi dengan orang dunia. Yang pikirannya yang sia-sia. Jadi yang membedakan antara anak Tuhan dengan orang dunia pikirannya. Yang membedakan semua saudara di sini ada 400-an. Yang membedakan saudara adalah pikiran saudara.
Rambut saudara sama hitam, tapi pikiran saudara nggak sama. Pikiran saudara lah yang membedakan. Pikiran orang-orang dunia bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya terkenal, bagaimana supaya hebat. Pikiran anak-anak Tuhan, bagaimana dia supaya berkenan sama Tuhan, bagaimana supaya dia serupa, segambar dengan Tuhan, bagaimana lewat hidupku ada diselamatkan, bagaimana lewat hidupku orang lain diberkati. Pikiran orang dunia. Memberi itu mengurangi uang. Pikiran anak Tuhan memberi itu justru berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan. Berbeda cara pikiran orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Saudara, ayat 18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apa beda degil dengan bodoh? Siapalah yang pernah jumpa orang degil? Siapalah di ruangan ini yang tergolong degil? Bodoh itu dia nggak tahu diajari jadi pintar. Degil itu adalah udah dikasih tahu dilanggarnya, itu degil. Udah dikasih tahu jangan berzina, tetap berzina. Jangan suka minjam-minjam. Nah ini saya sampaikan. Saya sampaikan di TikTok saya itu viral sampai jutaan. Jangan sering meminjam-minjam, saya katakan. Nanti hidupmu akan hancur karena meminjam-minjam uang. Baru banyaklah di bawah ini yang agak-agak bodoh mungkin ya. Pak Pendeta, kalau ya bodoh dalam arti pengertian, bukan jadi orang yang bodoh keseluruhan. Dalam hal itu dia nggak nangkap. Dia bilang, bagaimana Pak Pendeta kalau anakku sakit? Masa aku gak minjam anakmu jadi mati? Kan saya bilang jangan sering minjam-minjam. Jangan sering. Artinya jangan jadi kebiasaan meminjam-minjam. Tapi banyak orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Atau orang yang mengenal Tuhan, nanggung mengenal Tuhan. Dia berkomen negatif ke saya. Pak Pendeta ini enak lah, ngomongnya sudah cukup uangnya jadi enak aja gak minjam-minjam. Kami ini makan aja susah. Aku beli beras aja minjam. Gak bisa makan kami kalau gak minjam. Kutanya sama saudara, benar gak kalimat dia itu? Gak bisa kami makan kalau gak minjam katanya. Berarti kan bahaya hidupnya. Berarti untuk beli beras aja minjam. Kalau sekali boleh minjam. Kalau 2 kali beli beras minjam boleh. Tapi setiap kali beli beras di Indomaret, minjam dia. Lama-lama dia minjam sama orang yang di Indomaret itu. Yang di kasir. Gak ada lagi uangnya. Uang mula dulu buat, gak ada uangku. Pas udah ketik-ketik begini, sejarah Indonesia merdeka baru kali inilah pegawai kasir disuruh Dengar, saya mau katakan anak Tuhan Yesus di Alkitab bukan meminjam. Meminjamkan iya. Boleh kita meminjamkan kalau perlu. Jadi kebiasaan meminjam itu adalah tindakan degil. Kebiasaan ya, ngerti gak kebiasaannya? Kebiasaannya artinya terus menerus. Ada seorang suami sama saya, stres saya Pak Pendeta. Istri ini asal kemana-mana tukang minjam. Beli kuali minjam, beli sendok minjam. Apa aja yang mau dibelinya minjam. Apa aja minjam. Maka saya mau katakan sama saudara. Upgrade knowledge. Mari sama-sama kita mengenal Allah dengan benar. Jangan suka meminjam-minjam uang. Jangan biasakan. Kalau engkau suka meminjam-minjam uang. Kutanya, kehadiranmu datang ke rumah orang, suka enggak orang itu? Oke, kutanya sama, sukakah engkau dijumpai orang yang suka minjam-minjam? Mana lagi kalau dia ada butuhnya, ramahnya bukan main. Tapi kalau dia nggak butuh samamu, di WA-nya pun kau nggak pernah. Mana lagi udah dia yang minjam, dia yang marah. Dari pinjamnya uangmu. Terus kau minta. Jatuh tempo. Yang dimarahinya kau. Apa enggak akhir zaman ini coba? Waktu dia minjam samamu dia nangis. Tolonglah Eda. Eda tolong. Mamaku sakit Eda. Di rumah sakit Imelda. BPJS ada. Udah lama gak bayar Eda.
Udah 5 tahun gak bayar. Kali 5 orang kami di rumah, berapa juta itu Eda gak bisa kami bayar. Udah mau mati. Di email dah Eda. Tolong beli obat, ini resepnya Eda. Resep. Tolong Eda, berapa ini? 2 juta. Aduh uangku gak ada kata ibu itu. Ini pun ada duitku cukup untuk anakku, untuk keluargaku. Udah sesak napas. Ini videonya. Divideokannya pula itu. Siapapun yang melihat kan luluh hatinya, betul nggak? Ih, udah mau mati nih. Jadi kayak mana? Kau bayarkan Eda, ini uang sekolah loh. Itu awal bulan Agustus ini harus kau bayar. Kalau enggak ujian nanti dia. Dia dipanggil namanya Eda, kalau enggak ujian. Ya bayangkan Eda lah, ini yang lebih penting atau ujian? Coba. Singkat cerita dikasihlah 2 juta. Jatuhlah awal Agustus ini. Didatangilah dia. Eda, udah tanggal 5 ini. Janjimu kan tanggal 1. Anakku terancam tidak ujian. Lihat, ada orang, udah dia yang meminjam. Dimarah-marahi dia. Dimarah-marahi lagi orang yang punya uang. Oh, nggak punya perasaan ya kau Eda ya. Mamaku itu sesak napas waktu kau kasih itu. Dan sekarang pun masih sesak loh. Sikit lagi, ya memang sikit lagi. Nanti kalau aku paksa uang mama aku matilah itu Eda. Urusan dia lah. Kalaupun baik-baik menjelaskan boleh. Saya mau katakan sama saudara, tanamkan dalam hatimu anak gadis. Jangan hanya mukamu cantik tapi tukang minjam uang. Jangan. Sega nanti suamimu, sega rusakna. Hancur suamimu kalau engkau suka meminjam-minjam uang. Pesanku samamu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Sama-sama katakan, kucukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. 1, 2 ya. Kucukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Bilang sebelahnya, jangan suka minjam-minjam. Termasuk minjam payung, pulangkan, bilang sebelahnya. Karena ada orang pinjam payung, udah dibuat pun di luar payung itu gultom. Padahal dia marah paung, dipakainya terus. Udah gak cocok antara marga di payung dengan marga dalam dirinya. Gultom dengan marah paung udah gak pas. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bayangkan orang-orang yang di luar Kristus, mereka suka dengan hal-hal cemar. Saya nggak habis pikir bagaimana wanita menyerahkan tubuhnya digilir oleh banyak pria. Saya nggak habis pikir. Tubuhnya adalah bait suci. Tubuhmu adalah bait suci. Bagaimana tubuh seorang wanita diserahkan kepada laki-laki ini malam ini, besok malam lain lagi, minggu malam lain lagi, malam besoknya lagi lain lagi. Saya bisa membayangkan ini adalah satu kebodohan, kecemaran orang-orang dunia. Anak-anak Tuhan kayak saya, kalau saya melihat wanita, saya ketika ada hasrat keinginanku lebih menginginkan dia, sudah ada tuduhan di hati saya, kamu berzina. Karena Matius 5 ayat 28, barang siapa yang melihat wanita serta menginginkannya, dia sudah berzina. Demikian juga wanita, kalau engkau melihat laki-laki, engkau menginginkan dia, engkau sudah berzina. Apalagi engkau menginginkan suami orang lain, engkau menginginkan istri orang lain, engkau sangat berzina. Menginginkan saja itu sudah berzina. Menginginkan artinya ketika engkau memandang seseorang, hasrat seksmu naik. Itu berzina. Dan dosa perzinahan dengan percabulan 1 Korintus 6 ayat 18, 19, 20 dikatakan adalah mengikat dalam diri orang itu. Makanya ketika orang berselingkuh, payah lepas. Kenapa payah lepas? Karena perzinahan yang mereka lakukan mengikat. Sehingga mereka terkenang-kenang, saling mengingatkan, dan mereka sangat terikat, dan otak mereka ke situ terus. Dosa perzinahan dengan dosa percabulan tidak sama dengan dosa membohong. Betul-betul dosa, tetapi dosa membohong itu di luar tubuhnya, tetapi untuk dosa berzina bercabul dalam dirinya. Pesanku sama saudara, oleh kasih karunia Tuhan, engkau telah mengenal Tuhan, jangan menjadi orang degil hari ini.
Kalau engkau sudah mendengar firman ini, engkau masih melakukan pornografi lewat gadgetmu, betapa degilnya hidupmu. Apa yang kau tabur, kau tuai. Tidak kebetulan saudara mendengar firman ini. Firman ini tidak kebetulan. Kalau engkau mungkin mulai mengganggu suami orang lain, jangan lakukan itu. Kalau engkau mulai mengganggu istri orang lain, jangan lakukan itu. Bahkan saya katakan, hati-hati siapa laki-laki di rumahmu. Jangan sembarangan, anakmu itu bisa dikerjainya. Mau itu pamanmu, mau itu keponakanmu. Kalau kau biarkan istrimu berdua bermalam, satu rumah beda kamar, sangat berpotensi dia melakukan perzinahan. Bahkan mungkin anakmu SMP kelas 1, kau biarkan dengan pamannya yang umur 20. Pamannya memang umur 20. Mereka sudah sama-sama punya hormon. Mungkin si anak kecil belum. Hati-hati. Maka saya mengatakan sama saudara, orang-orang dunia banyak jatuh dalam hal-hal kecemaran ini. Mereka tidak mengenal Allah. Bagi engkau yang sudah mengenal Allah, yang sudah belajar mengenal Allah, di poin yang kedua, jangan lakukan hal-hal cemar seperti itu. Nah saudara yang saya kasihi, poin yang kedua adalah bergiat dalam pengenalan akan Kristus. Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Makanya saya mengajak semua sama saudara, supaya saudara mengenal Yesus lebih sungguh lagi. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Saudara, saya mengajak di akhir khotbah ini, mari tingkatkan pengenalanmu akan Allah. Enggak cukup hanya saudara ibadah sekali seminggu. Saudara penting saat teduh baca Alkitab tiap hari. Penting ada keluarga rohani, sel grup saling mengingatkan. Ingat, komunitas itu 70% berkuasa. Mempengaruhi hidup saudara. Ingat, kalau saudara adalah berteman dengan 4 orang penjudi, maka kalau engkau berteman dengan mereka berterus-terusan, maka engkau adalah yang kelima penjudi. Kalau engkau berduduk dengan 5 ibu-ibu penggosip, maka engkau adalah ibu yang ke-6 penggosip. Karena siapa temanmu, itulah akan jadi hidupmu. Saya ajak sama saudara, saya sangat berterima kasih kalau saudara datang sekarang beribadah. Karena engkau ingin menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Ingatlah, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Sadarilah bahwa engkau dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kolose 3 ayat 10 dikatakan, pembaharuan itu setiap hari terus menerus. Pembaharuan pertama ketika saudara terima Yesus, saya terima Yesus, rohku mengalami pembaharuan. Di dalam diriku ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, maka aku menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Saya menjadi ciptaan baru. Dari rohku dibaharui instan saat aku menerima Tuhan Yesus dalam hatiku. Tapi jiwaku pemarah, itu gak bisa langsung instan. Itu diubah pelan-pelan. Karakterku diubah pelan-pelan. Tidak ada yang instan, itu butuh waktu hari demi hari. Di mana engkau dan saya mau menyerahkan hidupmu mengenal Tuhan. Makanya tidak cukup hanya ibadah hari Minggu. Saudara harus punya waktu untuk berdoa, baca Alkitab setiap hari di rumah. Saat teduh, saat dimana engkau kusuk dengan Tuhan. Percaya saya katakan, dengan siapa kau bergaul akan itu karaktermu. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus ada padamu. Kalau engkau berteman dengan Tuhan Yesus, maka sifat Tuhan Yesus ada padamu. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, sadarilah bahwa identitasmu adalah ciptaan baru. Katakan, saya ciptaan baru dalam Kristus. Saya ciptaan baru dalam Kristus. Sehingga kalau orang melihatmu berbeda. Jangan sampai begini loh. Kita pelayanan di gereja, worship leader, khotbah, singer, musisi. Kelihatan kita wow di mimbar. Tapi ketika kita masuk di alam nyata. Kita masuk di pekerjaan, masuk berumah tangga. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan.
Paling tidak suara saudara jangan lagi berteriak-teriak. Di antara rumah yang ada di gang itu, janganlah rumahmu yang berteriak-teriak. Kejar-kejaran pula suami istri. Istrinya pula ngejar suaminya. Pulangkan uang itu, pulangkan uang itu, pulangkan. Yang lucunya malamnya, haleluya, haleluya. Mungkin malaikat di surga, haleluya. Kenapa? Karena kita nggak sinkron. Kalau saya berkhotbah, cara hidupku tidak sinkron dengan apa yang kukhotbahkan. Betapa sedihnya Tuhan dan hidupku. Aku berkata hidup kudus tapi aku hidup kudis. Aku berkata hidup jujur tapi aku bohong. Sehingga saya mau mengatakan sama saudara, orang tidak bangga dengan banyak ibadah kita. Tapi orang akan bangga dengan perbuatan baik kita. Matius 5:16 dikatakan, lewat perbuatan baikmu engkau akan dilihat menjadi garam dan terang dunia. Bukan banyak ibadah. Ibadah penting, baca Alkitab penting. Tapi perbuatan baik kita, karakter kita. Saya berdoa di ayat 31. Saudara, mari sama-sama kita baca ayat 31. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya berdoa, buanglah kepahitan. Mungkin ada orang yang menyakitimu, ada orang yang menggosipmu, memfitnahmu, memberi engkau stigma negatif yang buruk. Jangan sakit hati. Saya tahu di bangsa ini banyak orang yang sakit hati, terluka. Sehingga sikit-sikit tersinggung, marah, demonstrasi, anarkis. Bangsa ini banyak terluka. Ingat, kalau engkau masih muda tersinggung, sakit hati, masih muda meledak marah. Ingat, orang dewasa, orang bijaksana, apapun masalahnya, dia bisa menyampaikannya dengan baik-baik. Kalau hidupmu, kalau ada masalah masih marah-marah, masih ada luka di hatimu 100%. Gak bisa kau bilang, oh enggak ada luka. No, luka. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatimu. Kalau engkau pernah mendengar kata-kata orang melukaimu, karena di hatinya segudang luka. Saudara, Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau dari hatimu banyak luka, engkau melukai. Kalau dari hatimu banyak sakit, engkau menyakiti. Kalau di hatimu sembuh, engkau menyembuhkan. Kalau hatimu sehat, engkau menyehatkan. Sehingga gampang melihat orang, apa yang keluar dari mulutnya. Terlebih waktu marah. Saat marah, karakter aslimu akan muncul. Melihat yang sebelahmu itu, jangan lihat saat duduk begini. Atau jangan lihat saya ketika saya khotbah seperti ini. Pasti yang baik-baik ku khotbahkan. Lihat saya ketika saya marah. Ketika saya marah, maka keluar yang asli dalam diri saya. Maka saya mau katakan nama saudara. Ayo, mari sama-sama kita pada saat ini lebih giat mengenal Allah. Supaya saudara semakin dewasa dalam Tuhan. Ada Kristen anak, ada Kristen dewasa, ada Kristen bapak-bapak. Makin bertumbuh dalam Tuhan. Saya berdoa di rumahmu gak ada lagi suara ribut-ribut berteriak-teriak. Berteriak-teriak suami istri, ya Tuhan. No way. Please don't do it. Biarlah orang, apalagi yang sebelahmu gak seiman, bukan agama Kristen. Hanya kau agama Kristen di situ. Yang sebelahmu Konghucu, yang Buddha, yang Hindu, mungkin yang Islam. Hanya kau. Jangan pula mereka jadi mengurus dirimu. Karena berteriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ingat, tanda anak Allah Matius 5:9 pembawa damai sejahtera. Kalau benar rumah kita adalah ada Allah, di rumah kita ada damai sejahtera. Pesanku sama saudara, mari kita mengampuni. Mari kita melepaskan pengampunan, buanglah kepahitan. Katakan sama-sama, saya buang kepahitan. Saya buang kegeraman. Saya buang kemarahan. Saya buang pertikaian. Saya buang fitnah. Saya buang segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.